Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah model kit Gundam. Kali ini dari lini SD, yaitu SDCS Zeta Gundam Clear Color Version. Untuk box art, planner, dan petunjuk perakitan semuanya udah pernah gue bahas ya di video unboxing yang udah gue bikin sebelumnya. Linknya ada di kanan atas ini. Zeta Gundam ini diambil dari seri anime dengan nama yang sama, yaitu Mobile Suit Zeta Gundam yang dirilis di Jepang pada tahun 1985. Sedangkan model kit SDCS Zeta Gundam ini dibuat oleh Bandai Spirits pada tahun 2019 ya. Jadi masih cukup baru. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Gue pilih model kit ini karena dia warna clearnya benar-benar bening ya, bukan putih susu kayak di kit-kit clear yang lainnya, dan nggak ada glitternya. Kit ini juga punya inner frame ya, dan inner frame yang kita dapat di sini adalah CS frame atau cross silhouette frame, dimana CS frame ini punya artikulasi yang bagus, jadi bisa diposein lebih luas. Sedangkan di kebanyakan kit SDCS lainnya dapatnya SD frame yang artikulasinya terbatas. Untuk aksesoris yang kita dapat, pertama kita dapat sebuah shield warna merah bening dan abu-abu gelap metalik kayak gini. Lalu sebuah beam rifle abu-abu metalik juga, sebuah beam saber bening kayak gini, dan backpack yang terdiri dari 3 bagian ya. Kita masuk ke bagian detail dan artikulasi ya. Dimulai dari bagian kepala, detailnya udah bagus ya untuk sekelas SD. Warna abu-abu di bagian vulkan dan ventilasi di sini udah part terpisah ya. Walaupun biru di bagian kamera depan dan belakang masih stiker, tapi stikernya bagus warna biru chrome. Dan dia punya 2 pasang mata yang bisa kita pilih ya, mau pakai yang mana. Tapi sayangnya di bagian mata belum separasi warna, jadi masih pakai stiker. Dan di bagian merah di sini ada logo berbentuk huruf Z yang di emboss ya. Untuk artikulasinya, dia punya sendi leher di bagian dalam dan ball joint di bagian atas, jadi bisa ngedongak ke atas kayak gini ya. Dan untuk ke depan kayak gini, samping kanan kirinya kayak gini, dan untuk perputarannya agak keganggu ya sama armor bening di bagian torso. Masuk ke bagian tangan, ada sendi di bagian torso yang bisa ditarik sedikit keluar dan bisa digerakin ke depan belakang kayak gini, dan bisa diputar 360 derajat. Sendi di bagian bahu ball joint bisa diputar kayak gini, lengan bisa diangkat segini dan bisa diputar juga 360 derajat. Di bagian sikut bisa dilipat 90 derajat, dan di pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint ya. Dan di belakang sini juga ada lubang untuk memasang shield ya, kanan kiri sama. Di bagian pinggang ada ball joint, bisa digerakin ke depan belakang dan samping kiri kanan juga, dan bisa diputar 360 derajat dalam kondisi tanpa backpack ya. Dan yang menarik di sini, pintu kokpitnya bisa dibuka ya. Buat sekelas SDC ini keren banget menurut gua. Untuk bagian waist, front skirt, dan back skirt nggak bisa digerakin sama sekali ya. Cuma side skirtnya aja bisa diputar ke depan belakang tanpa bisa ditarik ke samping. Dan ada lubang di bawah sini untuk masang stand base. Masuk ke bagian kaki, sendi pinggul, ball joint yang bisa diputar dan digerakin ke depan segini, belakangnya segini, dan ke sampingnya hampir split. Dan sendi paha bisa diputar 360 derajat juga ya. Bagian lututnya bisa dilipat segini, ankle armor bisa digerakin ke atas ke bawah, dan sendi ankle-nya ball joint ke depannya segini, belakangnya segini, dan samping kanan kirinya kayak gini ya. Dan ini detail di bagian telapak kakinya. Di bagian samping sini ada stiker yang dipasangnya dilipat-lipat ke dalam, dan di bagian dalam kaki sini juga ada stiker juga yang pemasangannya dilipat-lipat juga. Masuk ke bagian backpack, terdiri dari 3 bagian, dan backpacknya ini stikernya banyak banget ya. Total semuanya ada 9 stiker dan pemasangannya dilipat-lipat juga. Dan untuk memasang backpack, kita dapat konektor kayak gini, tapi sayangnya punya gue patah waktu bikin video ini. Udah gue coba lem pakai power glue, ternyata nggak kuat dan patah lagi. Jadi sebagai gantinya gue pakai polycap sisa yang gue potong sedikit bagian luarnya, dan hasilnya ternyata pas banget. Lebih lentur karena bahannya karet, cuman warnanya aja agak beda. Dan untuk pemasangannya tinggal dimasukin aja ke lubang yang ada di bagian punggung, dan yang lainnya ke samping kanan kirinya. Di bagian tengah sini ada artikulasi ya, bisa dinaik turunin kayak gini. Cukup mengenai detail dan artikulasi. Untuk kesimpulannya, kit ini secara desain udah keren ya. Sebuah kit SD yang bagus, punya inner frame dan artikulasi yang banyak, dan beningnya benar-benar bening ya. Jadi kita bisa lihat inner frame-nya dari luar. Cuman kelemahannya stikernya banyak banget ya, dan konektor di bagian backpack tadi bukan polycaps, jadi ada kemungkinan patah. Apakah layak buat dikoleksi? Menurut gua layak ya, terutama karena kit ini termasuk kit limited. Apalagi kalau kalian koleksi kit-kit dari seri Zeta, kit ini bakal keren banget buat nambahin koleksi kalian.
Untuk proses perakitannya nggak ada masalah ya, snapfeednya bagus dan semuanya kokoh. Di bagian runnernya nggak ada gatesnya ya, jadi tinggal dicopot aja pakai jari kayak ngerakit entry grade. Oh ya, video speed build-nya juga udah ada ya di YouTube channel gua. Kalian bisa nonton lewat link yang ada di atas ini, dan di kolom deskripsi juga ada, dan bakal gua taruh linknya di akhir video juga. Untuk sim lines dan sisa-sisa knockmark, karena ini kit bening jadi nggak terlalu kelihatan ya. Gua rasa cukup dulu ya review dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Silahkan like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Gundam juga, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan video-video gua berikutnya ya. Oke, salam damai semuanya. Akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.